Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Akila Putra dengan NIM 125140120 dari Teknik Informatika kelas Algoritma dan Struktur Data RA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas pemrograman C++ untuk mendata kelulusan mahasiswa. Saya akan bedah kodenya dari awal, mulai dari pembuatan struct, proses input hingga output programnya sesuai dengan soal yang telah diberi. Yang singkatnya, yang terdapat poin-poin yang pertama, yang A tentang struct mahasiswa, yang B tentang array dan for. Array data MHS berisi elemen array 10, dan for yang menampilkan nama dan NIM yang IPK-nya kurang dari 2. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama kita tulis dulu IOStream. Header-nya kita tulis using space. Nah, kita pertama tulis dulu struct-nya. Struct mahasiswa ya. Mahasiswa. Yang pertama kita tulis dulu untuk nama kita pakai string. Terus string juga untuk NIM sama float untuk IPK. Ini nama NIM IPK, string dan float ya sebagai wadahnya. Wadah yang menampung variabel nama, NIM, dan IPK. Lalu kita masuk ke program utamanya, int main. Ya, kita deklarasiin mahasiswa array ya, data MHS 10. Lalu selanjutnya kita masuk ke perulangan untuk mengisi data mahasiswa. int I sama dengan 0, dimulai dari 0. Untuk I kurang dari 10, I plus. Code kita tulis data mahasiswa ke, lalu panggil I plus 1. Selanjutnya untuk mengisi nama NIM dan IPK kita juga tulis code. Nama dulu, nama, lalu kita pakai cin data MHS I. Nama, habis nama kita buat juga untuk NIM. Lalu untuk IPK.
.ipk. Oke, perulangan untuk mengisi data mahasiswanya sudah ya. Ini untuk menjelaskan data mahasiswa ke yang berapa, kan ada 10 elemen kan, mulai dari 0. Jadi misalnya kalau I-nya 0, jadi data mahasiswa ke 1 dan seterusnya. Lalu kita buat ini judul hasilnya nanti. Kayak gini apa? Code mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2. Lalu kita buat for lagi, perulangan untuk ngecek setiap mahasiswanya. I sama dengan 0, I kurang dari 10, I plus plus. Buat if data MHS PK ya, IPK kurang dari 2, code tampilkan nama dan nim ya. Nama dulu, nama terus panggil arraynya data MHS I dot nama sama kita bikin untuk nim. Ini nantinya akan menampilkan nama dan nim yang IPK-nya kurang dari 2. Data MHS I dot nim. Nah, beres. Kira-kira inilah gambaran kodenya untuk program C++ mendata kelulusan mahasiswanya. Coba kita run. Oke. Misalnya Andi 125 misalnya NIM-nya 140001. PK-nya 4. Nah. Oh ini belum rapi ya, kita rapiin dulu. Kita tambahin di sini. Code PL sama di sini juga. Code. Yep. Kita run lagi. Pertama misalnya Andi 125.140.001. Misalnya di sini kita kasih IPK-nya 4. Lalu Budi 125.140.002 misalnya. IPK-nya 3. Lalu Caca
Caca IPK-nya 2, 2,2. Lalu Doni, misalnya Doni 125140004, IPK-nya 1,9. Misalnya lalu Erwin misalnya 125140009, IPK-nya 3,92. Lalu misalnya Faruk 1,2 misalnya. Terus Gibran misalnya. Gibran 1,7. Hermanto sebenarnya dia beda nih. 2,3. Terus Iqbal misalnya. Misalkan IPK Iqbal 2. Terus terakhir misalnya Nabiel. Jangan. Erlangga misalnya. Erlangga IPK-nya 3,3 kali ya. Nah, jadi berhasil ya. Programnya menampilkan mahasiswa yang IPK-nya kurang dari 2. Doni, Faruk, sama Gibran. Kalau kita lihat ini Doni bener ya di 1,9 di bawah 2. Lalu Faruk 1,2 juga nih, 1,2. Doni 1,9, Faruk 1,2. Lalu terakhir Gibran di 1,7. Ya, yang semuanya berada di kurang dari 2 ya, berada di bawah 2. Dan akhirnya kode ini berhasil dijalankan dan sukses untuk mendata kelulusan mahasiswa. Demikian demonstrasi dan penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan pada kata-kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.